dengerin dulu, dengerin dulu. Oke, Kalau boleh, saya boleh. pergi ke masjid, Ya. kalau saya pergi ke tetangga saya, kalau Ya. saya pergi ke kampung sebelah, ke mana-mana, saya lihat di atas kubah-kubah masjidnya itu ada bulan sabit. Itu karena bulan sabit itu di zaman Utsmaniyah setelah merampas, itu di zaman Muhammad keduanya itu ditaruh di situ. Jadi sampai sekarang itu berarti agama Islam sampai bingung sekarang, lambangnya yang mana? Itu lambang Utsmaniyah, bulan bintang itu. Berarti itu bukan lambang agama Islam? Bukan, Bang, bukan berasal dari itu, kalian Bang. pakai? Karena dia itu satu-satunya negara Islam yang merdeka, yang bisa merdeka itu adalah di zaman Utsmaniyah. Iya, kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Itu saya ngomongkan gini, Bang. Satu-satunya negara Islam. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan dengan penjelasan dari video ini. Banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Halo, Pak Rahman. Malam. Ya, Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan, Bang, nyalakan kamera. Waduh, ini lagi. Kenapa Pak Ustadznya macam begini sih? Kenapa Pak Ustadznya macam begini? Kenapa wakil agama Islam yang ingin menerangkan agama Islam kok kayak begini? Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Jangan melihat dari casingnya, teman-teman. Ya, siapa tahu pendalaman agama Islamnya ini sangat dalam. Oke. Baik, Pak Rahman. Apakah Anda ini enggak takut? Apakah Anda ini seorang Muslim? Takut. Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Oke, coba buktikan kalau Anda seorang Muslim. Coba syahadat dulu, coba. Hah? Coba syahadat dulu. Nanti disangkain Anda bukan Islam. Coba silakan. Halo? Kan? Gila kan? Kayak begini mau ngajak diskusi katanya. Ini gimana? Sudah sinyalnya macet-macet. Oke lah, saya kasih turun lah. Nanti kita jadi bikin malu agama Islam, teman-teman. Ayo, silakan. Lagi. Wahai Tasik Ngaji yang sedang ngintip-ngintip channel acara ini. Mengapa kau biarkan agama Islam setiap hari, setiap malam menunjukkan kebotolannya? Mengapa Anda biarkan orang-orang Islam yang awam-awam, yang tidak tahu apa-apa, datang kemari memberikan jawaban asalnya? Mengapakah kau tidak naik ke sini, wahai Tasik Ngaji? Ayo diskusi di sini. Nih, sudah ada berapa orang nih? 15 orang, 15.000 orang tuh. Menanti-nantikan dirimu, wahai Tasik Ngaji. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Lambang agama Islam aja. Kenapa? Orang Islam bingung kenapa itu lambangnya. Nih, silakan. Yuk. Kita kasih naik ada arti. Ya, selamat malam, Saudari Arti. Halo? Selamat malam, Bang Edis. Oh, laki-laki. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera.
Iya, ntar Bu, Bang, Silahkan nyalakan nyalain kamera, kameranya ntar dulu, Mer. Gimana? Iya. Kayak mana nyalainnya nih, Bang? Saya kirimkan undangan ya. Saya udah Saya pernah kirimkan naik, lupa undangan. nyalainnya gimana. Jadi begini. Saya kirimkan undangan. Aduh, kok jadi begini nih? Bagaimana nih? Iya, Bang. Iya, Bang. Kok jadi begini? Jadi begini. Gimana nih, Bang? Sebentar. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Mana belum. Oke, baik. Ini udah malu jadi orang Islam. Saya taruh di bawah dulu ya. Saya taruh di bawah dulu. Bentar, ini pengaturannya gimana tuh? Oke. Silakan ya. Kita kasih naik ada Salman 711. Salman 711. Ini kok jadi begini sih? Ya, halo Salman. Ya, halo. Ya, Muslim, Bang. Selamat malam. Islam. Selamat malam, Bang. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Tapi saya enggak berdebat, Bang. Saya cuma Ya, nak tidak ngomong. apa-apa, Bang. Silakan Anda nyalakan kamera Anda. Oke, sudah hidupkan lampu dulu ya. Sorry ya. Tidak apa-apa, silakan. Hidupkan lampu. Mana ini? Halo? Iya, halo Bang. Saya sambil cari ini gimana cara merubah ini saya bingung. Minta maaf ya Bang, saya bukanlah debat tentang agama mana-mana ya. Tapi cuman saya ini pengetahuan Iya, saya. tapi kenapa Anda gelap, Bang? Gelap. Iya, tak lampunya nih. Kenapa? Oh iya udah, kalau nggak ada lampunya di bawah aja Bang, ya. Kalau nggak ada lampunya di bawah saja, teman-teman. Iya, teman-teman sekalian, saya mengatakan sekali lagi ya, teman-teman ya. Kalau Anda masih bangga bahwa Anda itu seorang Muslim, kalau Anda masih bangga bahwa Muslim itu masih bisa bertahan berdiri, masih bisa berargumen, tidak bisanya mempersekusi, tidak bisanya cuma menggerbek-gerbek orang. Silakan naik kemari, nyalakan kamera Anda. Kita adu argumen di sini. Ayo, silakan. Kita undang nih supaya Anda datang kemari. Yuk. Kita kasih kesempatan supaya kalian diberi kesempatan di sini untuk bicara, menyampaikan bantahan, ya. Bahkan membuktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, saya kasih kesempatan. Ayo. Oke, nah, Saudara Salman, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Gitu. Ini aja Bang, minta maaf ya. Oke, saya Muslim, ya, tapi silakan. tidak debat dengan agama siapa-siapa ya. Cuman masalah bintang tadi saya dengar. Bintang? Masalah bulan dengan bintang tadi itu saja. Iya. Lambang agama Islam itu apa, Bang? Kalau masalah bulan bintang itu bukan berasal dari agama Islam. Bukan nah, berasal itu di terus kenapa jadi agama, jadi lambang itu. Anda? Sebentar dulu Bang, minta maaf ya. Cuman saya nak jelaskan, kalau saya lambang saya nanti saya bagi tahu. Cuman prinsip saya itu bulan bintang itu sebelum lahir Nabi Muhammad itu sudah terpakai di zaman Persia juga. Iya, kenapa itu jadi lambang agama Anda? Berarti agama Anda ini lambangnya nggak jelas dari agama orang lain. Nggak ada disebut lambang, Bang. Oke, sekarang begini. Sebentar. Bang, dengerin dulu. Oke, kalau saya pergi ke masjid, kalau saya pergi ke tetangga saya, kalau saya pergi ke kampung
kampung sebelah, ke mana-mana. Saya lihat di atas kubah-kubah masjidnya itu ada bulan sabit. Itu karena bulan sabit itu di zaman Utsmaniyah setelah merampas, itu di zaman Muhammad keduanya itu ditaruh di situ. Jadi sampai sekarang itu berarti agama Islam bingung lambang yang mana? Itu lambang Utsmaniyah, bulan bintang itu. Berarti itu bukan lambang agama Islam? Bukan bang, bukan berasal dari itu kalian bang. Pakai? Karena dia itu satu-satunya negara Islam yang merdeka, yang bisa merdeka itu adalah di zaman Utsmaniyah. Iya, kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Itu saya ngomongkan gini bang, satu-satunya negara Islam dulu namanya Utsmaniyah. Iya, jangan balik-balik lagi ke sana. Kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Lambang kemerdekaan dia sampai sekarang di Turki itu ada kan? Sampai sekarang di Turki itu benderanya kan? Itu hanya... Iya, yang saya tanyakan, kenapa lambang yang bukan lambang agama Islam itu kalian pakai sebagai lambang agama Islam? Itu kan sama saja kau ini satpam pakai baju tentara. Enggak. Ya, ya sudah, sekarang kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Tapi yang itu sayang, cuman jangan... makanya betul kan? Satu-satunya agama yang bingung lambangnya sendiri adalah agama Islam, setuju? Bukan. Ya sudah, saya orang Islam juga kenapa bukan lambangnya bulan sabit? Bukan saya tuh, bukan. Bukan lambang Islam kalau bulan sabit itu bang, hanya sebuah... Iya, kenapa kalian pakai? Sama dengan gini aja, sama dengan bendera merah putih itu bang. Itu bukan lambangnya, kan lambangnya negara Indonesia itu kan Garuda bang. Iya, gitu lambangnya saja. Garuda, itu kan punya kita. Dijelaskan kenapa di bulunya ada 17, bulu sayap, itu bulu ekor ada 8. Kemudian bulu leher ada 45. Betul. Itu lambangnya dijelasin. Artinya lambang itu punya kita sendiri. Kita yang buat sendiri. Ada sejarahnya sendiri, betul? Betul bang. Nah, sekarang Anda tadi mengatakan bulan sabit bukan lambang agama Islam, betul? Sebab tidak dipakai di dalam bendera, kecuali itu yang memakai karena perjuangan Islam di zaman Utsmaniyah bang. Ya sudah, sekarang saya tanya, kenapa di atas kubah masjid ada bulan sabit? Itu kan sudah saya ngomong tadi, di zaman Utsmaniyah itu terpakai bang. Berarti sebelumnya agama Islam lambangnya apa? Sedangkan sebelum Rasulullah itu Rasulullah. Coba. Itu belum ada. Ekomu bisa nggak kau matikan dulu? Karena suara saya nggak kau dengar dengan baik. Matikan dulu ekomu bisa nggak? Oke. Sekarang dengar suara saya? Saya dengar. Oke. Dengar? Oke, dengar. Coba. Kenapa lambang yang Anda katakan itu bukan kepunyaan Islam dipakai sekarang oleh umat Islam di atas kubah-kubah masjidnya? Bukan, ini salah abang. Bukan saya mengatakan bukan kepunyaan ini Islam. Bukan lambang Islam. Beda kepunyaan dengan lambang, bang. Oke, kalau gitu apa lambang agama Islam? Kalau lambang Islam itu, itu kita tuh Nabi Muhammad itu. Kalau lambang Islam itu, lambang Islam kita itu, saya bilang agama Islam ini nggak jelas lambangnya apa. Apa lambangnya? Enggak ada lambang. Nggak ada lambang, bang. Enggak ada lambang, bang. Berarti identitasnya untuk menggambarkan bahwa itu Islam apa? Kalau Islam itu itu yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya bilang, bang. Udah 1.500 tahun orang Islam tidak tahu lambangnya apa. Nggak ada lambang, sabit, bang. Satu bilang bulan sabit dan bintang. Aduh, nggak jelas. Bang. Coba saya cakap. Gini. Oke. Gini, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Oke. Sekarang saya kasih gambar ini, nih ya.
Ini mereka ini ngeles saja kerjanya. Orang Islam nih memang kerjanya ya Tuhan. Kenapa sih kalian kok begini nih orang? Nih. Sekarang saya tanya, tahu nggak ini apa? Itu makam Nabi Ibrahim, Bang. Oke. Anda lihat nggak di atas ini apa? Betul ada. Itu Apa ini? bulan bintang tuh kan? Bulan bintang dari mana? Bulan sabit. Iya bulan sabit lah. Oke, bulan sabit. Sekarang saya tanya, Oke. apakah ini sebentar? Ibrahim ini adanya sebelum Muhammad atau sesudah Turki Utsmani? Kalau makamnya itu, Bang, itu dulu berbentuk batu, Bang. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Mana Bang. fotonya dulu? Sebentar. Mana fotonya dulu sama sebelum dirubah? Mana? Itu di zaman Utsmaniyah itu baru Ya udah, itu. mana? Jaga. Anda kan bilang dulu bukan begini. Berarti dulu nggak begini? Memang enggak begitu. Oke, begitu, mana Bang. Kita kan fotonya di dulu? renovasi, kan direnovasi itu kan zaman Ya, sudah berubah. makanya saya minta kepada Anda tunjukkan foto sebelum seperti ini supaya Enggak ada, bahwa saya Anda enggak punya tidak ngarang foto. bebas. Kalau yang aslinya saya enggak punya foto, Bang. Terus kenapa Anda katakan dulu nggak seperti ini? Pasal orang-orang tua dahulu sebelum ada itu enggak. Salman, dia sebentar, enggak sebentar, Salman. nyebut ini. Dulu sebentar, Salman. Dulu mukamu nggak seperti ini. Yes. Sebentar, Iya, dulu iya, mukamu nggak terus, seperti ini dulu. Iya. Dulu mukamu itu matamu dulu tiga dulu. Betul kan? Betul nggak? Tetap saya ya. Lu dulu tiga matamu. Sekarang jadi dua. Oh, Mata hati, Bang. udah dirubah Mata ini. hati ya? Yang Mata hati, Bang. wajahmu itu Turki Utsmani. Betul. Iya, betul. Nah. Begini loh. Begini ya, Salman. Oke. Ketika Iya. Anda menuduh, Anda itu harus bisa menunjukkan dulu begini, terus berubah jadi begini. Contoh nih. Oke. Edis itu dulu misalnya rambutnya gondrong. Iya. Nah, sekarang dia cukur. Ini dulu nih rambutnya masih gondrong. Nah, gitu. Membuktikannya dengan bukti, bukan dengan gitu. comor. Betul. Nah, sekarang Betul. ini makom Ibrahim. Nih, saya balik lagi. Iya. Nih, dulu Anda bilang nggak seperti ini. Betul? Betul. Apakah Anda punya buktinya kalau dulu nggak seperti ini? Cari aja dekat Google, Bang. Mesti ada, Bang. Saya belum Kok bisa jadi Google. saya. Udah di bawah aja, Bang. enggak. Jadi saya yang nyariin. Teman-teman sekalian, ya, ini bulan sabit ini kenapa ada di sini? Kalau ini bukan lambang agama Islam. Oh, sekarang saya pengen tahu kenapa di masjid-masjid, di kubah-kubah, orang Islam tuh lambangnya ini bulan sabit. Kenapa? Dan kenapa orang Islam bingung kenapa itu lambangnya? Ada yang bilang itu bukan lambang agama Islam. Terus kenapa kalian pakai? Bukankah kalian ini persis seperti satpam pakai baju tentara? Kalau misalnya ini bukan lambang kalian, terus kenapa kalian pakai Abdul? Itu sama saja orang Indonesia ngibarin bendera pulus. Duh, gimana lambang orang dipakai? Aduh, nekat benar. Ya, kenapa kita seperti itu, teman-teman? Ini masalah lambang saja loh, lambang. Bisa nggak jelas, lambang bisa nggak jelas, bayangin, ngeri. Makanya udah ketawa nih fotonya, ini miau. Udah ketawa dia, teman-teman. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik, ada Hamid. Yo, silakan Bang Hamid. Anda ini sebagai cendekiawan muslim nih harusnya Anda bisa memberikan jawaban dengan jelas lah. Ini Hamid nih. Ayo, Hamid. Ya, Bang Hamid. Sudah nyimak dari tadi, Bang. Oke. Sekitar 5 menit saya nyimak itu. Oke. Bang, kalau Ini Abang apa?
Pertanyaannya lebih mengarah ke filosofis ya. Ribut ya? Lambangnya agama Islam itu apa? Ya, Simbol bulan bintang. identitas agama Islam itu apa? Simbolnya. Iya, bulan bintang, bulan bintang, bulan bintang. Bulan bintang. Kenapa kok bulan bintang, Bang? Bulan bintang itu menandakan ini, saya tunjukkan data ya. Saya tampilkan data ya, berbicara ini mesti data karena ini berbicara Ya, di silakan. filosofis ya. Kenapa kok bulan bintang? Ya, kenapa? Berat, saudara-saudara. Ya, silakan. Tunggu ya. Bulan bintang, kenapa? Oke. Jadi memang kalau berbicara terkait dengan filosofis bulan bintang, otomatis kita tidak terlepas dalam sejarah ya, berbicara sejarah ya. Sebentar, Bang, sebentar. Ini yang Anda jadikan sumber rujukan ini datangnya sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Karena berbicara terkait lambang bulan. Bukan Al-Quran ya? Ada poin dalam Al-Quran juga menceritakan. Oke, di mana? Di mana? Coba ayat Qurannya aja, Bang. Ayat Qurannya. Nah, kita kalau berbicara terkait ini ya berbicara terkait sejarah ini. Jadi begini lebih mengarah kepada filosofis. Berarti sumbernya bukan Al-Quran. Berbicara Al-Quran. filosofis. Ada juga dalam Al-Quran yang menopang. Oke, Al-Qurannya aja coba. Al-Qurannya aja. Yuk, ke Al-Qurannya. Nah, kita berbicara terkait sejarah dulu. Karena ini kalau berbicara terlepas dari sejarah ya otomatis. Aduh. Ini Bang. Oke Bang, dibawa dulu lah ya. Sakit kepala saya nanti Bang, sakit kepala. Coba teman-teman, ngeri nggak teman-teman? Ngeri kan? Agama Islam rujukannya bukan lagi Al-Quran. Kalau teman-teman muslim mau belajar, nanti saya kasih tahu kenapa lambangnya begitu. Coba naik ke sini biar saya ajarin. Aduh, gimana? Jadi simbol agama Anda sendiri. Simbol Anda sendiri, Anda tidak tahu ini bagaimana ini. Berat sekali ini, memang berat saudara-saudara ya. Oke, Kaizan. Ya, selamat malam Kaizan. Oke, selamat malam. Ya, silakan Bang Kaizan Al-Taf At-Tiqi. Ya, Bang Kaizan sudah menyimak dari tadi, Bang. Sedikit. Oke. Diletakkan dulu Bang kameranya ya, biar enak kita, biar jelas ngobrolnya kita. Oke. Bang Kaizan, ini kita membahas mengenai simbol atau lambang. Di mana kita tahu ya. Bahwa Kristen itu simbolnya, lambangnya itu adalah salib. Nah, ketika orang Kristen ditanya, apa maknanya? Itu orang Kristen bisa menjawab, ada peristiwa sejarahnya. Artinya bukan lambang odong-odong, lambang halusinasi, bukan begitu. Tetapi lambang yang betul-betul ada peristiwa sejarah di baliknya. Oke? Nah, sekarang nih, saya mau tanya kepada Anda. Lambangnya agama Islam itu apa? Simbolnya. Oke, untuk sekarang itu bulan bintang. Bulan bintang. Ada bulan bintang, ada bulan sabit doang, betul? Oke. Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya, betul? Nah, sekarang saya tanya dulu. Coba jelaskan, kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Oke. Bulan sabit itu digunakan sebagai simbol melambangkan awal bulan Hijriah, kebangkitan, perubahan. Setelah itu simbol berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Oke. Bulan sabit ini digunakan itu pada zaman Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani. Berarti sebelumnya tidak pakai bulan sabit? Tidak. Oke, Kesultanan Turki Utsmani itu tahun berapa? Coba di Google dulu. Abad ke-13 sampai 16 apa gitu. Oke, tahun 1300-an sekian ya. Iya. Oke, artinya belum lama ya. Ya. Masih sekitar 700 tahun yang lalu, betul?
Oke, ya gitu Oke, baik. Baik. Saya balikkan gambar saya dulu Bang ya. Saya balikkan. Anda tadi bilang Islam menggunakan lambang itu baru tahun 1300. Apakah itu benar? Baik. Sekarang saya lihat Bang. Abang lihat ini apa? Itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Di dalam enggak, makom Al-Quran, itu apa? sebentar Bang. Makom itu apa? Pelan-pelan Bang. Di dalam Oke. Al-Quran ada disebutkan ini makom Ibrahim ini, betul? Oke, Ada, surat ya? yang ada dalam Al-Quran itu, makom Ibrahim itu adanya di zaman Turki Utsmani tahun 1300 atau di zaman Muhammad? Oke, sabar dulu. Oke. Sekarang ini apa esensinya tentang makom Ibrahim nih? Gini, tentang lambang itu. Tadi Bang Kaizan kan bilang bahwasanya penggunaan bulan sabit sebagai lambang agama Islam itu baru ada tahun 1300 sampai 1600, betul? Di zaman kekaisaran atau imperium Turki Utsmani, betul? Nah, mengapa statement Anda itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, makom Ibrahim itu sudah ada di zaman Muhammad, sebelum Turki Utsmani, betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa di makom Ibrahim ini sudah ada bulan sabit duluan, sedangkan Anda mengatakan bulan sabit itu adanya di zaman Turki Utsmani? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Jadi kita tahu seiring berjalannya waktu, itu dulu makom Ibrahim itu nggak seperti itu. Oke, tunjukkan mana sebelum yang seperti ini. Nah, oke. Tinggal cari aja di Google, banyak Loh, tuh. kok jadi saya? Anda kan membuat statement. Sebentar, Kaizan, Anda bikin statement. Dulu nggak seperti ini. Betul? Nah, tunjukkan foto sebelum seperti ini. Oke. Banyak Nggak ada bulan gambar-gambar sabitnya. Di mana? Makom Ibrahim. Oke. Saya cari ya nih. Memang mereka ini tukang fitnah yang nyata. Karena diajarin oleh Muhammad, boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Boleh kamu bertakiyah menyembunyikan sesuatu. Memang berat saudara-saudara mempertahankan agama itu. Silakan Kaizan. Tunjukkan makom Ibrahim ya sebelum dia ada bulan sabitnya. Dan tunjukkan bahwa bulan sabit ini diadakan atau ditambah-tambahi di zaman Utsman. Di zaman kekaisaran Turki Utsmani. Jangan dimatikan kameranya, Kaizan. Oh, enggak mati. Mana fotonya sebelum ini? Sabar, lagi loading. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Dulu belum kayak gini. Nanti lama-lama wajahnya Kaizan tuh dulu nggak begini, saudara-saudara. Coba lihat, ada beberapa foto zaman dahulu. Mana? Nggak ada, kameramu ketutup mana? Oh, belum ya? Nah, mana? Zaman dahulu, nih, mana? Mana perbesar dulu? Mana? Makom Ibrahimnya mana? Mana makom Ibrahimnya? Mana di situ makom Ibrahim? Mana di situ makom Ibrahim mana? Nah, kita lihat aja sini dulu. Gambar ini. Iya, di situ makom Ibrahim mana? Lihat dulu. Gambar ini zaman dahulu belum direnovasi. Ka'bah pun. Iya, mana yang menjadi makom Ibrahim dulu mana? Ini posisi makom Ibrahim. Mana itu makom Ibrahim? Mana coba perbesar mana? Di mana itu makom Ibrahim mana? Ya. Aduh. Itu mah tenda. Gimana? Itu tenda-tenda yang didirikan di situ kok makom Ibrahim. Mana di situ makom Ibrahim? Sejak kapan tenda didirikan di dalam Ka'bah? Oke, itu bangunan apa? Sekarang saya tanya. Ini mana di situ makom Ibrahim? Aduh. Mana? Daerah sini.
Daerah sini mana coba tunjukkan. Nih, ini foto sekarang nih. Mana makom Ibrahimnya? Sabar. Duh, berat. Lagian itu foto baru tahun 2000, tahun 1900-an. Kok kamu bilang di zaman Turki Utsmani? Sekarang saya tanya, itu foto tahun berapa? Tahun berapa foto itu? Tahun 19. Di sini para penjangkau Ka'bah pada 1880 di sini. Oke, 1880 berarti Turki Utsmani udah bubar, betul? Berarti Turki Utsmani udah bubar, berarti ini belum ada. Tahun 1800-an ini belum ada. Belum dibuat seperti itu. Tadi katanya dirubah di zaman Turki Utsmani. Sebentar. Foto yang kamu tunjukkan, dengar. Saya ikuti. Saya mau kalian, walaupun kalian dusta gini. Foto yang kamu dengar Kaizan. Foto yang kamu tunjukkan tadi itu berasal dari tahun 1800 sekian, abad ke-19, betul? Sedangkan Turki Utsmani bubar abad ke-16, betul? Kenapa Anda katakan itu dirubah di zaman Turki Utsmani? Sementara tahun 1800 sekian belum ada bulan sabitnya. Kan saya bilang makom Ibrahim dirubah sebelum. Oke, sekarang saya tanya kapan ini dirubah? Ya, mungkin dalam waktu dekat tadi, dalam berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Terus kenapa Anda katakan itu kekaisaran Turki Utsmani, sementara Turki Utsmani udah bubar tahun 1600? Kekaisaran Turki Utsmani itu membuat lambang agama Islam bulan sabit pada tahun itu. Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapa? Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapakah agama Indonesia membuat lambang Garuda Indonesia? Pada tahun 1945. 1945, awal kemerdekaan. Apakah setelah kemerdekaan ada berubah lagi? Nggak ada. Nah, gitu juga nggak ada setelah itu berubah. Oke, sekarang saya tanya, kapan dirubahnya itu jadi ada lambang bulan sabitnya kapan? Ya, mungkin dalam beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Baru saja. Ya, kita nggak tahu kapan dari pemerintah. Ya, kalau nggak tahu terus ngapain kamu ngomong? Renovasi kan sekitar 5 tahun sekali itu Masjidil Haram itu. Renovasi? Berarti dulu nggak ada bulan sabitnya? Dulu nggak ada. Sudah, sekarang gini aja. Saya kasih kamu intinya gini. Apa itu makom? Gini aja. Gini Kaizan. Kamu tahu nggak? Sebentar. Saya kasih tahu kamu kenapa lambangmu bulan sabit. Kalian ini nyembah dewa bulan. Dengar. Oh, dengar. Gini. Anda pernah dengar dewa Sin nggak? Enggak, saya tahunya sin itu kepanjangan dari sinus. Kalau rumusnya sin depan per miring, itu dalam Pythagoras. Itu di matematika. Itu dalam matematika. Kita nggak bicara matematika. Kita bicara mengenai kehidupan masa lampau di Timur Tengah. Anda pernah dengar istilah the moon god, dewa bulan? Mungkin dulu pernah dengar. Baik, dewa nih bulan. saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Ini kita belajar akademis nih. Jangan dogma-dogma. Lihatin. Perhatikan ya. Sin ya atau Suen bahasa Akadia atau bahasa Enzu ya dipronounce sebagai Suen atau Sin. Ya. Ini dalam literatur Aram, Asyur ya, Suryani klasik nih, Sin ya. Itu adalah sebuah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Assyria, Asyur, Babel, Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enlil dan Nelil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Lihat sini. Kaizan. Lihat sini. Ya, dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab di tempatnya Muhammad. Ini lambangnya nih. Ini prasastinya. Jadi kita nggak omong kosong. Ini prasastinya nih. Kelihatan bulan sabitnya. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Pada tahun berapa?
Sebentar dulu, ini belum kelar, ini ngomong aja Kak Izan. Dengar, kita nggak ngomongin dogma, kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat subjektif, tapi kita ngomongin peninggalan bukti-bukti arkeologis, oke? Kelihatan di sini lambangnya, bulan sabitnya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masih bisa menggali bukti-bukti sejarah itu bahwa dewa bulan atau dewa Sin ini itu disembah di Arab Selatan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Nih, coba kamu lihat ke sini, perhatikan saya ya. Kamu tahu nggak di dalam Al-Quran ada sapaan kepada Sin? Nggak tahu saya. Oke, di dalam buka Quran surat Yasin. Yasin, ya. Oke, Apa? di situ ada sapaan. Yasin. Tahu nggak? Oke, siapa itu wahai Sin? Coba, Sin itu siapa? Kamu tahu nggak apa arti Yasin itu? Ya itu artinya ya, wahai. Misalnya, ya ayo dengar. Saya lagi ngomong, dengar dulu. Orang lagi ngomong kok, dengar dulu. Oke, silakan. Contoh, di dalam Al-Quran kata ya itu ditujukan untuk menyapa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Israel. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya wahai. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Oke, nah di situ ada kata Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oh, salah. Kamu kalau merujuk seperti itu salah. Kamu orang. Ya sudah, sekarang siapa Sin itu? Sin itu siapa? Siapa Sin itu? Yasin itu, oke, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, coba. Sebentar. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Coba. Oke, nanti saya jelasin dulu. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua dulu, coba. Buka surat Yusuf ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan di situ? Sabar, saya buka. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke. Biar ngapa Quran diturunkan? Biar bingung atau biar ngerti? Biar ngerti. Tapi ada beberapa kalimat di dalam Quran. Sebentar, sebelum ke situ. Tujuan Quran diturunkan supaya kamu mengerti atau supaya kamu bingung? Mengerti, tapi supaya ada kamu beberapa. Mengerti. Lantas kenapa kamu katakan hanya Allah yang mengerti? Nah, karena ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, saya mau tanya. Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oke, gini. Sebentar, siapa Sin itu? Itu enggak ada. Di sini Yasin itu merujukkan pada ya insan, wahai insan. Insannya siapa? Wahai di situ. Wahai insan katanya mau diedit. Mau diedit apa? Loh, di tulisannya Yasin atau wahai Sin atau wahai insan? Oke, saya lihat ya. Oke, saya lihat. Ya insan atau Yasin? Oke nih. Oke, nih betul kan sama saya nih. Berat, saudara-saudara, berat. Nih. Yasin merupakan nama surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini dikenal sebagai jantung Al-Quran dan memiliki berbagai keutamaan. Arti Yasin sendiri seringkali dikaitkan dengan ya insan, wahai Muhammad, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Udah, saya udah ngasih data. Oke, itu ayat Al-Quran atau tafsiran orang? Nah, tafsiran orang. Gimana tafsiran orang? Berarti nama Muhammad itu Sin. Kan gimana ya? Di sini tidak dijelaskan secara eksplisit. Udah Bang, tidur di bawah Bang, tidur di bawah banyak ngarangnya. Kenapa? Gini teman-teman, Anda itu saya suruh baca Quran bukan tafsir Quran. Di situ tertulis Sin, bukan insan. Kenapa kamu bilang nggak Sinta aja sekalian? Wahai Sinta.
Ini mereka ini hobi banget mereka ini ngarang. Di situ tulisannya sin, bukan insan. Sin sama insan beda. Sin sama Sinta beda. Ini gimana kalian? Apel sama apel udah beda. Gimana kamu itu? Itu udah beda. Salah ucap, salah artinya. Tiap hari mereka nih. Kalau kamu belajar tajwid, ini salah ngomong, sudah salah. Ini, kalbu itu udah beda. Kalbu, ya, dengan kalbu itu beda. Kalau kalbu itu hati, relung hati. Kalau kalbu itu anjing. Ternyata sekarang sin artinya insan. Memanglah kalian ini Abdul. Kenapa kalian begitu? Jujur. Kalau berargumen pakai data. Sin itu, nih, saya balikkan kepada kalian nih. Apa sin itu di dalam literatur Mesopotamia? Literatur bahasa-bahasa di dalam Timur Tengah. Sin, ya. Perhatikan, adalah dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Asyur, Babel. Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enil dan Ninlil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama, kemudian disembah di Arab Selatan. Ini inskripsinya, manuskripnya, bukan manuskrip, bukti-bukti sejarahnya yang berupa ukir-ukiran. Ya, ini ditemukan sebagai peninggalan masa lalu. Nih, kelihatan kan bulannya? Dewa bulan. Kalau kita belajar secara akademis, bukan belajar dogma. Ya. Nih, Sin, the moon god, nih. Kelihatan teman-teman, nih. Kita klik ini. Nih, Sin, the moon god, dewa bulan. Oh, nekat yang nyata kalian. Kalau diskusi kayak begitu, bukan debatin dogma. Giringan opini bahaya. Nah, kalau nggak bahaya, bantah dengan dalil. Jangan ngarang bebas. Nekat yang nyata. Gitu loh. Lah terus kenapa orang Islam pakai lambang-lambang bulan sabit begitu? Giliran ditanya bingung kenapa bulan sabit itu bukan lambang agama Islam, itu dari dewa dari agama Persia. Kenapa muter-muter lagi? Gitu loh. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Bagi teman-teman yang... Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya.
Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.